Selamat datang di podcast ISD, Indonesia Services Dialog pada hari ini bersama saya Mohwid. Tentunya dalam program BTS, bicara tentang services bareng ISD. Teman-teman, Sobat ISD, tentunya hari ini sangat spesial ya, karena kita akan membahas tema yang cukup unik, yaitu dampak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP terhadap iklim usaha di Indonesia. Tentunya kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber kita. Pada hari ini sudah hadir 2 orang narasumber. Yang pertama ada Ibu Ai Ching Pan yang merupakan Markets Leader dan juga Tax Partner di PwC Indonesia, sekaligus Board of Founders Indonesia Services Dialog atau ISD. Dan juga yang kedua nantinya akan ada Ibu Christine Chen yang merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Baik, kalau begitu langsung saja kita akan berbincang dengan narasumber kita yang pertama. Ada Ibu Ai Ching Pan. Selamat datang Ibu. Halo Mas, apa kabar? Baik, cantik sekali loh Ibu hari ini. Oh, terima kasih. Baik, kalau begitu saya langsung saja bertanya sama Ibu, boleh? Silakan. Seputar tema kita hari ini yaitu dampak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP terhadap iklim usaha. Dengan adanya Undang-Undang HPP yang baru disahkan, kira-kira pendapat Ibu Ai Ching ini bagaimana nih terhadap UU HPP yang baru disahkan? Oke, terima kasih. Di screen saya ada Undang-Undang HPP ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru disahkan ya. Jadi kalau kita melihat tagline dari Undang-Undang HPP ya, itu memang mengarah kepada sistem perpajakan yang adil, yang sehat, yang efektif dan juga akuntabel ya. Jadi kalau kita menelusuri secara cepat ataupun secara cermat undang-undang ini ya, sebagian norma-norma hukum di dalam undang-undang HPP ini cukup memberikan keringanan dan keadilan bagi wajib pajak. Misalnya di dalam masalah penalti pajak, ya, yang sudah diturunkan persentasenya. Ya. Nah juga kalau kita melihat misalkan kenikmatan natura yang diterima oleh pegawai atau kita bilang individu yang bekerja di perusahaan, yang menurut Undang-Undang HPP ini kemudian menjadi non-deductible, yang sebelumnya non-deductible sekarang menjadi taxable, dan tentunya menjadi deductible. Tentunya dilihat dari perspektif keadilannya, jelas pemerintah mengarah kepada di bracket income atau penghasilan ya untuk orang-orang ataupun pegawai ya kan yang menerima kenikmatan natura yang kebetulan bracket income-nya tinggi, sehingga itu harus dipajaki di level individu. Nah, kira-kira menurut Ibu Ai Ching sendiri nih, bagaimana sih Bu dampaknya UU perpajakan tersebut terhadap iklim usaha saat ini nih Bu, dampaknya? Nah, jadi kalau saya bicara mengenai Undang-Undang HPP, izin nih, saya pasti bicaranya dengan lebih melihat ada juga sebagian dari norma hukum yang di dalam Undang-Undang HPP ini yang saya catat cukup memberatkan iklim usaha ya. Misalnya dengan peningkatan tarif PPN. Ya, walaupun peningkatannya itu adalah menuju ke 11% mulai April tahun depan, kemudian dengan target di tahun 2025 menjadi 12%. Ya. Cukup besar ya Bu ya? Cukup besar. Kemudian tapi kita harus lihatnya dalam konteks. Betul. Ya. Kemudian juga ada penurunan atau tadinya diharapkan adanya penurunan tarif PPh badan di tahun 2022 kemudian dibatalkan. Ya, jadi balik lagi ya kan dengan tarif atau di yang saat ini yaitu 22% ya. Namun kita harus melihatnya tentu di dalam konteks apa pertimbangannya. Jadi kalau kita melihat di Undang-Undang HPP mengenai masalah kenaikan tarif PPN, memang secara umum tarif PPN di negara kita itu tidak secara relatif tidak lebih tinggi dari yang lain, bahkan mungkin lebih rendah dari beberapa negara ya, di dunia ya. Dan kalau kita melihat juga mengenai tarif PPh sendiri,
bahwa tarif PPh sendiri juga 22%. Memang kalau dibandingkan dengan negara Singapura, kita kelihatannya juga cukup tinggi. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara di seluruh dunia ini, ya kan, dimana kalau kita melihat perkembangan di Amerika Serikat misalnya, saat ini pun mereka trennya itu untuk meninjau kembali tarif pajak mereka, ya kan, untuk menaikkan tarif pajak korporasi mereka. Juga misalnya kita lihat Saudi Arabia yang sebelumnya pengenaan tarifnya itu cuma di 5%, sekarang juga lagi coba untuk ditingkatkan. Jadi kalau kita melihatnya itu di dalam konteks, ya kan, keberadaan negara kita dengan negara lain, mungkin kita nggak bisa mengatakan bahwa tarif pajak negara kita itu kok tinggi, nggak bisa. Setuju. Ya. Kalau misalnya saya mau tanya sendiri Bu, kan dari Ibu sendiri kan tadi menginformasikan bahwa rencana di tahun 2022 bulan April 11% ya Bu PPN-nya ya. Nah dari Ibu sendiri ini bagaimana sih Bu prinsip desain kebijakan perpajakan yang efektif terutama di masa pandemi saat ini nih Bu? Oke, ya kan. Jadi kalau kita melihat di desain sistem perpajakan ya, jadi kita bisa melihat bahwa yang cocok di masa pandemi itu seperti apa, ya kan? Dimana kalau menurut kami atau menurut saya ya, itu harus sistem perpajakan yang mengedepankan basis data yang luas, ya, yang solid, tersambung dengan pergerakan uang dan transaksi, ya kan? Karena kita berharap bahwa dengan basis data tersebut yang tadi yang luas, yang solid, yang tersambung dengan pergerakan uang dan transaksi, ya, maka nantinya tarif pajak dengan basis data tersebut, maka kita harapkan tarif pajaknya tersebut akan dapat diturunkan nantinya, baik untuk korporasi maupun dengan individu. Sekarang saya bertanya nih Mas, izin boleh, nih Mas. Ibu silakan. Mengapa kita harus memperluas dan memperkuat basis data, ya, dan menurunkan tarif pajak? Kenapa Mas? Boleh nanya. Sepertinya karena memang adanya kebijakan-kebijakan Bu yang membuat harusnya masyarakat dan juga pemerintah sama-sama menguntungkan. Ya, jadi kalau saya mencoba merangkumkannya, saya akan mengatakan karena kombinasi keduanya ya akan meningkatkan penerimaan pajak untuk pertama government spending. Setuju. Ya. Dengan adanya peningkatan government spending, maka kita akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, ya. Kemudian kita tentunya bisa menarik investor ya untuk datang, untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia. Ya, dan juga tentunya kita menggerakkan purchasing power masyarakat. Setuju. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya kita bandingkan dengan yang sekarang ini misalnya ya tanpa adanya misalnya desain perpajakan kita lihat tadi apa yang saya sampaikan itu kita bandingkan misalnya bagaimana misalnya dengan tax holiday, insentif pajak. Yang misalnya memang contohnya itu tax holiday. Jadi kalau saya bandingkan ya tentunya kita harus merujuk juga kepada banyaknya studi ya para ahli ekonomi yang menyatakan bahwa insentif pajak seperti tax holiday ya bukan solusi yang tepat ya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, saya ingin bertanya lagi sama Ibu Aicing nih. Pertanyaannya adalah bagaimana ke depannya apa yang harus diupayakan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan juga stakeholder lainnya terhadap tax policy yang untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di Indonesia. Jadi jelas ya juga bahwa kebijakan perpajakan secara prinsip itu harus menjadi economic tools. Ya, economic tools untuk mengarahkan perekonomian suatu negara. Ya. Jadi jika ada yang bertanya mengenai kebijakan yang efektif, ya, menurut saya ya harus dipertajam. Ya, lagi efektif di sini itu efektif bagi siapa? Ya, jadi kalau kita bicara negara yang APBN-nya 80% lebih bergantung pada penerimaan pajak, ya, maka kebijakan pajak
menurut saya ya itu bisa dianggap juga bagaikan makan buah si malakama juga bagi si perumus kebijakan. Kenapa? Ya karena di satu sisi ya pemerintah pastinya sangat membutuhkan banyak tambahan dana. Untuk membiayai ini banyak nih, menanggung ya kita bicara mengenai ya kan biaya untuk penanggulangan dampak COVID-19. Itu macam-macam itu ya kan, bagaimana untuk biaya medis untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19 maupun bantuan yang harus disalurkan untuk pihak yang rentan terdampak ya di pandemi ini ya kan, bagaimana supaya mereka bisa survive. Nah, untuk itu menurut saya bahwa harus ada kebijakan yang efektif ya, yang untuk menambah dana pemerintah ya. Nah, artinya adalah sifatnya menambah pajak yang harus dipungut dari wajib pajak kalau hanya dilihat dari sudut perpajakan toh ya. Namun di sisi lain wajib pajak yang merupakan pelaku usaha juga tentunya harus dibantu untuk tidak terbebani tambahan. Ya, makanya ya balik lagi tadi harus adanya ya satu kombinasi di sana, ya kan. Bagaimana juga melihatnya kalau memang ada yang harus dibantu, ya kan. Yang dibantu itu apakah memang target pemerintah itu efektif atau tidak, ya kan. Nah itu yang jadi satu hal yang kemudian kita harapkan balik kepada tadi yang kami harapkan. Bagaimana kita bisa meningkatkan ya penerimaan pajak yang tujuannya untuk tentunya mendapatkan di adanya government spending ya yang pas ya kan, meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, menarik investor datang dan berinvestasi di Indonesia, dan juga menggerakkan purchasing power masyarakat. Wah, poin-poinnya beberapa poin sangat menarik nih. Namun Bu, saya ingin bertanya, kira-kira adakah atau mungkin dampak yang mungkin pihak-pihak tertentu nih Bu yang dirasakan dengan adanya dampak undang-undang HPP ini? Kira-kira siapa saja yang terkena dampak dari adanya UHPP ini? Saya kira secara umum wajib pajak, karena ini memang untuk seluruh wajib pajak, baik wajib pajak korporasi maupun wajib pajak di individu, tentunya semua akan terdampak dengan adanya undang-undang HPP ini. Ada yang berupa keringanan, ada yang berupa justru tambahan beban. Saya berikan contoh ya. Saat ini memang belum jelas apakah memang misalnya pajak karbon ya. Apakah pajak karbon ini ya kan, bagaimana roadmap-nya ini sedang digodok ya, sedang diformulasikan. Nah itu menjadi penting, apa maksudnya dari pajak karbon ini ya kan, apakah memang di pelaku-pelaku usaha akan ditambahkan beban pajaknya dengan pajak karbon, atau kita balik kepada sebenarnya tujuan utamanya, yaitu sebenarnya untuk membantu mengurangi adanya carbon emission. Ya kan, carbon emission. Nah jadi dari pelaku usaha. Nah tentunya kita juga harus mencermati itu di dalam sektor. Contoh ya, untuk sektor-sektor yang kebetulan misalnya di sektor kita bicara mengenai palm oil business misalnya, bisnis palm oil ya kan. Nah apakah juga yang perhutani gitu kan. Nah kalau pelaku usaha yang saat ini dianggap seolah-olah ya kan itu pelaku usaha yang menciptakan adanya tambahan emission karbon yang tinggi ya kan, atau yang lebih tinggi. Nah itu yang menjadi sebenarnya fokus dari pemerintah untuk bagaimana kita mengurangi emisi karbon. Makanya ini dalam hal memformulasikan kebijakannya tentunya harus dilihat dengan dari apakah yang karbon trading ya kan, dan perumusannya itu harus pas. Ya, tapi saya kira masyarakat tentunya seharusnya tidak melihat hal ini dari segi yang negatif, tapi harus melihat dari sudut bagaimana kita bisa berkontribusi agar peraturan-peraturan turunan yang sedang diformulasikan ini bisa mengarah kepada suatu hal yang baik. Setuju sekali. Nah kira-kira dari Ibu Ai Ching sendiri nih Bu, kedepannya apa sih Bu yang harus diupayakan oleh pemerintah selaku pelaku usaha, stakeholder lainnya terkait tax policy dan juga untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di Indonesia, Bu? Mas, saya kira ya, jadi kedepannya ya pemerintah bisa fokus di law enforcement, ya, di bidang kepatuhan wajib pajak.
Karena di masa di mana sistem di self assessment, sistem perpajakan kita itu sistem self assessment yang sudah berjalan hampir 40 tahun loh Mas. 40 tahun ya Bu ya, kurang lebih ya. Iya. Jika saya bicara ya, masih banyak warga masyarakat yang belum familiar, yang belum fasih, belum paham dengan kewajiban perpajakan dan menjalankan kewajiban perpajakannya, ya, juga termasuk misalnya pelaku usaha UMKM yang jumlahnya banyak di negara kita ini, ya. Tentunya kita tidak mengharapkan pemerintah ketika ya kan menerbitkan di undang-undang baru kemudian dilihat seolah-olah pemerintah sedang mengejar objek dan subjek yang sama, subjek pajak yang sama, ya kan. Jadi kalau kita lihat harusnya pihak-pihak yang belum masuk di dalam sistem itu bisa masuk. Itu kita bicara di dalam law enforcement gitu, ya kan. Nah, saya mungkin menarik juga bisa apa yang sempat saya catat dari pengamat pajak yang mengatakan ataupun mengkritisi pasal 32A di revisi Undang-Undang HPP ini, ya kan, atau Undang-Undang KUP mengenai penunjukan pemungut pemotong pajak. Nah, apakah pertanyaannya adalah atau kesannya adalah bahwa apakah pemerintah itu ya bertumpu pada bantuan pihak lain di luar pemerintah untuk menarik pajak dari pelaku usaha, ya. Nah, ini memang membantu pemerintah tapi dapat memberatkan pihak-pihak ketiga yang notabene bukan sebenarnya harus membayar pajak, ya. Namun kalau mereka ternyata tidak bisa sepenuhnya menjalankan di program yang diharapkan oleh pemerintah, mereka akan terkena penalti karena mereka dianggap gagal melakukan pemungutan atau pemotongan pajak tersebut. Nah, jadi saya kira PR pemerintah ke depannya memang sangat terkait pada law enforcement di bidang ekstensifikasi. Terkait pemulihan ekonomi mungkin lebih banyak faktor non-tax yang lebih berperan, ya. Tapi secara prinsip harus memilah-milah mana bidang yang perlu diberikan keringanan, mana yang masih bisa ditarik pajaknya, dan tentunya perlu agility. Perlu banget itu agility, ya. Dari kebijakan yang dibuat untuk mengikuti evolusi di model bisnis yang ada. Ya, contohnya PMSE. Ya, itu yang digital ekonomi itu yang dilakukan pemerintah, saya kira juga itu sudah mengarah kepada kebijakan yang cukup tepat, ya, walaupun tentunya harus terus memonitor supaya apa yang dilakukannya itu sejalan, ya, sejalan juga dengan konsensus internasional, ya. Dan ya saya kira jadi kalau kita melihat tentunya harapan kita ataupun wajib pajak tentunya sepenuhnya untuk melihat pemerintah memberikan peraturan-peraturan turunan yang memungkinkan implementasi dari Undang-Undang HPP ini bisa dilaksanakan secara baik. Baik, Ibu Ai-Ching, saya boleh tanya, mungkin ada closing statement lagi nih mengenai tema kita hari ini, itu dampak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kira-kira buat teman-teman Sobat ASD semuanya nih boleh Bu closing statementnya? Kalau mengenai closing statement kami sih mengapresiasi ya bahwa pemerintah tentunya berusaha yang terbaik, ya kan, untuk mengeluarkan atau menerbitkan undang-undang, ya, HPP. Jadi apa yang sudah diterbitkan ini yang penting saat ini adalah peraturan turunan. Nah, dan terakhir tentunya kalau kita bicara reformasi ini suatu perjalanan, ya. Bukan hanya di undang-undang HPP stop. Tapi kita harus melihat perjalanan reformasi, apakah direformasi di juga bidang administratif perpajakannya, ya kan, itu juga harus menjadi fokus, dan juga mungkin reformasi terhadap sumber daya manusianya. Ya, jadi kedepannya kita harapkan reformasi yang secara berkelanjutan, ya, dan bisa diimplementasikan dengan ada kontinitinya, ada yang bisa diimplementasikan juga, betul, ya Bu ya. Betul. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Ai-Ching Pan yang sudah memberikan informasi dan juga bincang-bincang kita pada hari ini tentang tema kita yaitu dampak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP terhadap iklim usaha di Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Ai-Ching, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak, banyak, semuanya. Ya, terima kasih semua.
Baik Sobat ASD, kembali lagi dengan kami yang akan membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu dampak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP terhadap iklim usaha di Indonesia. Tentunya dengan narasumber kita selanjutnya, beliau merupakan seorang dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat datang Ibu Christine Chen. Halo Mas Wit, apa kabar? Baik Ibu, waduh cantik sekali loh teman-teman. Secara kasih. langsung ketemu Ibu dosen loh pada hari ini. Baik Ibu, aku izin langsung bertanya boleh? Boleh. Mengenai tema kita hari Ya, ini yaitu silakan. mengenai UU HPP terhadap iklim usaha di Indonesia, Ibu. Ibu izin bertanya, dengan adanya peralihan dan dinamika saat ini, apa saja permasalahan yang muncul pada sistem perpajakan di Indonesia? Ya, terima kasih Mas Wit, pertanyaannya menarik sekali. Jadi seperti kita tahu, kita saat ini mengalami pandemi ya Mas Wit ya. Betul. Jadi memang perekonomian Indonesia pun tergerus gitu, dan itu berpengaruh juga terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Tax ratio kita sangat turun. Tahun ini mungkin sekitar 8,5% ya dibandingin beberapa tahun yang lalu kita sempat 11% gitu. Jadi hal ini merupakan challenge dan tantangan bagi pemerintah untuk mereformasi sistem perpajakan di Indonesia, bagaimana untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dan juga memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak. Berarti memberikan kepastian hukum untuk bagi wajib pajak ya Bu ya? Yes. Kalau tadi kan kata Ibu nih memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Kira-kira bagaimana Bu kerangka perpajakan pada Undang-Undang HPP yang baru saja disahkan beberapa waktu yang lalu nih Bu? Ya, jadi di Undang-Undang HPP ini seperti kita tahu, Mas Wit, itu terdiri dari beberapa bab. Bab yang utamanya itu ada 6 bab. Oke, Ya, ada yang 6 nih, Bu, ada 6. yang Yang difokuskan. pertama itu terkait dengan KUP, kemudian terkait dengan PPH, PPN, kemudian PPS, kemudian juga terkait dengan pajak karbon dan cukai. Wah, berarti banyak banget nih Bu aspek-aspek yang disorot nih Bu ya Betul. dari RUU HPP itu sendiri. Namun Bu, kira-kira bagaimana Bu gambaran umum tax policy pada era digital saat ini? Apakah ada best practice yang dapat kita lihat dari negara-negara lain? Ya, saya rasa dengan adanya era digital ini banyak negara yang membenahi dan mereformasi sistem perpajakannya ya. Seperti juga misalnya Indonesia, kita juga di dalam Undang-Undang HPP ini juga ada yang mengakomodir hal itu, misalnya dengan penunjukan untuk transaksi elektronik. Nah, kemudian juga kalau kita lihat Indonesia dan juga banyak negara di dunia ini juga sedang memikirkan untuk terkait dengan exchange of information. Oke. Nah, pertukaran informasi kita juga mengakomodir hal tersebut, dan beberapa negara terutama negara OECD dan G20 juga mengakomodir hal tersebut, Mas Wit. Waduh, luar biasa sekali ya. Ibu Christine, aku lanjut bertanya lagi nih Bu. Boleh, silakan. Sebagai seorang akademisi, sebagai seorang dosen, apakah Undang-Undang HPP itu sendiri dapat mengakomodir permasalahan perpajakan yang terjadi selama ini? Saya rasa Undang-Undang HPP ini memberikan cukup angin segar ya bagi perbaikan dan reformasi perpajakan di Indonesia. Karena kalau kita lihat perubahan yang terjadi, Mas Wit, itu ada beberapa hal di mana kita mendapatkan kepastian hukum yang tadinya belum diatur, sekarang diatur. Kemudian di PPN misalnya ada banyak pengecualian-pengecualian sebelumnya. Nah, sekarang exemption atau pengecualian itu mulai diperkecil sehingga memperluas basis perpajakan yang ada di Indonesia. Kemudian beberapa sanksi perpajakan juga diturunkan. Berarti itu memberikan angin segar juga ya buat wajib pajak. Betul. Tapi bukan berarti harus melanggar pajak ya Mas Wit ya. Nah, hati-hati nih teman-teman Sobat ASD, jangan sampai Iya. melanggar pajak ya, karena pasti ada bukan denda ya, mungkin semacam hukuman ya Bu ya kalau misalnya Ya, ada pelanggaran. tax penalty, Tax ada penalty-nya denda. ya. Nah, dendanya saat ini diturunkan. Misalnya untuk banding, Ya. tadinya 100% nih kalau misalnya bandingnya ditolak, sekarang jadi 60%. 60% gitu. ya, walaupun ada pengurangan 40% decrease-nya Ya, Bu ya. betul. Oke deh, menurut Ibu nih, sekarang saya mau tanya kalau closing statement nih Bu mengenai dampak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP terhadap iklim usaha tuh bagaimana nih Bu closing statementnya? Menurut saya Undang-Undang HPP ini juga bisa mendorong iklim usaha di Indonesia, terutama di beberapa ketentuan itu memihak kepada wajib pajak, memberikan keadilan bagi wajib pajak, sehingga hal itu bisa mendorong pihak-pihak, mungkin pihak luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia dengan melihat adanya kepastian hukum yang lebih bagus saat ini dan juga fasilitas-fasilitas perpajakan yang cukup bagus.
sehingga dapat mendorong mereka untuk berinvestasi lagi di Indonesia. Didukung juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya yang mempermudah. Saling berkaitan betul, ya berarti ya Bu ya. Betul, seperti itu Mas Wid. Baik, kalau menurut Ibu sendiri nih, pertanyaan tambahan dari saya Bu. Kira-kira siapa sih Bu yang paling berdampak dengan adanya UU HPP ini? Ada beberapa hal, terutama kalau terkait dengan, tergantung nih Mas Wid, kita ngomongin pajak apa dulu. Kalau misalnya kita ngomongin pajak karbon misalnya, yang paling berdampak saat ini mungkin yang pertama-tama adalah PLTU. PLTU ya Bu PLTU ya? batubara yang mungkin akan kena pertama kali tuh Mas Wid. Kemudian PPN sih berdampak ke kita semua ya Mas Wid ya. Rencana tahun depan akan naik ya Bu ya? Betul. Boleh diinformasikan Bu, berapa persen yang akan naik Bu? Ya, saat ini PPN 10%. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya membeli barang atau jasa itu dikenakan 10%. Tapi per 1 April 2022 itu akan naik 1% Mas Wid. Jadi menjadi 11%. Nanti akan naik lagi. Tapi nanti masih paling lambat itu 1 Januari 2025 naik 12%. Naik lagi. Jadi buat teman-teman harus hati-hati juga dan juga melihat nih dampak-dampaknya, jangan sampai kalian jadi konsumtif ya Bu ya. Betul. Walaupun sebenarnya juga hal yang positif juga ya untuk itu menambah penerimaan pemerintah sebenarnya. Cuman ya ada plus dan juga ada minusnya. Pertanyaan pamungkas nih untuk Ibu Christine nih. Nah, kira-kira Bu mengenai UU HPP sendiri, siapa aja sih Bu yang terkena dampak dengan adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP terhadap iklim usaha di Indonesia? Menarik sekali pertanyaannya Mas Wid. Itu jawabannya harus komprehensif tuh ya. Jadi tergantung jenis pajaknya Mas. Jadi yang pertama mungkin kita ngomongin tentang PPH. Nah di PPH itu yang terdampak yang pasti adalah high wealth individual ya. Yang mungkin Mas Wid salah satunya nih ya. Insya Allah amin, semoga ya Bu ya. Ya karena adanya penambahan tarif yang tadi tarifnya itu sampai 35% untuk yang income-nya di atas 5 miliar. Per tahun gitu. Itu pasti akan berdampak. Kemudian juga menarik nih, kebetulan saya banyak juga webinar, training tentang Undang-Undang HPP yang banyak menimbulkan pertanyaan adalah juga tentang benefit in kind, tentang natura. Jadi itu juga muncul pertanyaan, nanti berarti pemajakannya ada di karyawan. Jadi natura yang tadinya itu bukan objek pajak di karyawan, sekarang jadi objek di karyawan. Dan itu juga muncul pertanyaan gimana pelaksanaan di lapangannya. Itu akan berdampak ke karyawan nih, ke karyawan langsung. Iya. Kemudian PPN, PPN tarif naik kan ya Mas? Betul. Naik 1% tadi ya, nanti akan naik lagi di 2% ya Mas? Betul. Berarti berdampak ke kita semua nih. Semua masyarakat Indonesia akan berdampak. Walaupun Mas ada beberapa jasa ataupun juga barang yang kena pajak kayak misalkan mungkin sembako, kemudian jasa pendidikan, itu kena pajak, tapi nanti katanya akan mendapatkan fasilitas pembebasan. Berarti industri yang berada di situ juga akan terdampak ya Mas ya. Betul. Dan kemudian juga pajak karbon. Pajak karbon itu akan berlaku sama kayak PPN 1 April 2022. Nah, itu akan yang paling pertama kali terdampak itu adalah tentunya PLTU batubara. Ya, itu akan kena pertama kali. Nah, kita sedang menunggu peraturan pelaksanaannya itu akan seperti apa gitu. Udah banyak pertanyaan juga terkait dengan itu gitu. Kemudian juga mungkin PPS nih. PPS itu program pengungkapan sukarela. Orang-orang banyak yang kalau bilangnya, yang pernah dengar teks amnesti ya Bu ya. Teks amnesti jilid 2 katanya nah, ya. Ini dia. Tapi sebenarnya katanya ini bukan teks amnesti, tapi pengungkapan sukarela. Mas Wid juga bisa loh ikutan boleh, program Bu, pengungkapan sebagai sukarela. Kita influencer, vlogger gini kan boleh ya menginformasikan secara sukarela ya Bu. Boleh banget gitu. Nanti itu juga berdampak buat kita juga semuanya. Betul. Jadi itu bagi yang ingin mengungkapkan ya secara sukarela harta yang belum pernah diungkapkan, maksud pasti banyak ya belum diungkapkan ya. Ya saya diem dulu nih, saya dengerin dulu takut salah ngomong. Ya, jadi itu bisa kita ungkapkan nanti programnya itu dari Januari sampai dengan Juni 2022. Jadi siap-siap nih, Januari sampai Juni 2022. Siap-siap bagi para teman-teman ISD yang mungkin ingin ikut serta dalam program PPS ini, itu harus siap-siap dari sekarang. Harus gitu. membantu pemerintah juga Ibu ya dalam program pajak juga nih ya teman-teman ISD ya. Ya mungkin itu Mas Wid yang kira-kira beberapa yang terdampak ya
Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Christine Chan yang sudah memberikan informasi yang informatif nih untuk teman-teman ASD semua. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga bisa mengimplementasikan dan juga siap-siap nih tahun 2022 akan naik pajak PPN-nya jadi 11%. Dan juga bisa nih pengungkapan pajak ya Bu ya, betul yang tadi Ibu secara sukarela. Nah buat teman-teman ayo harus jujur, harus membantu program pemerintah juga. Sebenarnya ada satu lagi loh Mas. Apa lagi ini Bu? Ada satu lagi. PPh tarifnya itu tetap 22%. Tetap Jadi nggak 22%. jadi turun 20%. Ini juga akan berdampak ke wajib pajak badan di Indonesia yang tadinya mungkin udah melakukan tax planning ya. Yes. Wah, pajak akan turun nih 20% jadi 20%. Sekarang balik lagi ke 22. Itu juga mungkin akan berdampak bagi wajib pajak badan di Indonesia nih, Mas Wit. Jadi semua akan terkena Ibu Ya. rasanya ya. Tapi semoga ini dipikirnya jadi hal yang positif ya. Mudah-mudahan. Jangan malah menjadi bumerang ya. Biar Betul. bagaimanapun kita sama membantu program pemerintah. Betul, Dan juga betul. tentunya buat pembangunan Indonesia biar lebih keren lagi ya Bu ya. Iya, semoga tax ratio kita semakin bertambah ya, Mas Wit ya. Amin. Iya. Ayo rajin-rajin bayar pajaknya ya, jangan sampai telat. Baiklah kalau begitu terima kasih banyak Ibu Terima kasih Christine banyak atas Mas kehadirannya Wit. pada hari Thank ini. you for having me. Sampai Thank ketemu lagi ya Bu dan you. kita ngobrol-ngobrol di tema lainnya. Sip. Terima kasih Ibu Christine, sampai Terima ketemu kasih lagi. Mas Wit, sampai ketemu lagi. Thank you. Baik teman-teman ASD, tentunya tadi kita sudah berbincang langsung dengan dua narasumber kita yang hebat-hebat, yang keren-keren semua mengenai tema kita hari ini yaitu dampak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UHPP terhadap iklim usaha di Indonesia. Tentunya teman-teman ASD dapat menyaksikan langsung di YouTube channel kami dan jangan lupa juga nih untuk like, komen dan juga subscribe. Teman-teman juga bisa memberikan komentar kira-kira tema kita selanjutnya apa sih yang akan bisa kita bahas dan juga akan kita undang tentunya untuk teman-teman ASD semuanya. Baik, dengan tema ini saya bisa mendapatkan kesimpulan bahwa perpajakan menjadi bagian integral dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Saat ini pajak tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara saja, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong efektivitas dan juga efisiensi dalam aktivitas ekonomi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan program BTS, bicara tentang services bareng ASD tentunya pada hari ini. Dan teman-teman, jangan lupa untuk menyaksikan terus program kami. Akhir kata, saya Mohwit mohon undur diri. Sampai jumpa.